ketika undang-undang Omnibus Law atau yang disebut dengan undang-undang Cipta Kerja atau undang begitu kata para buruh disahkan oleh DPR kemarin ini yang akan membawa rakyat Indonesia dalam ketidakmenentuan karena yang prosesnya sudah dikecam, sudah dikritik, sudah ditolak oleh berbagai pihak, rakyat biasa, para akademisi dan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, akan tetapi tetap dipaksakan dengan cara yang luar biasa, begitulah demokrasi di Indonesia itu. Ketika mereka punya keinginan dan tampaknya keinginan ini berbenturan dengan berbagai kelompok yang ada, mereka tetap nekat untuk mengesahkan undang-undang. Mungkin saja mereka beranggapan mereka punya legalitas, tetapi secara material isi dari undang-undang itu sebetulnya, dan ini dibuktikan oleh penentangan yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka mengklaim bahwa undang-undang ini adalah untuk menciptakan kerja, tapi rakyat mengklaim itu hanya akan menyengsarakan para pekerja. Mana yang yang terjadi di dalam negeri hari-hari ini dan mungkin hari-hari yang akan datang, yang akan sangat melelahkan, sangat menguras emosi, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas adalah bahwa mereka, orang-orang itu menyulut kemarahan rakyat. Itulah yang dapat kita undang-undang Omnibus Law atau yang disebut dengan undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Cilaka, begitu kata para buruh, disahkan oleh DPR kemarin. Ini situasi yang akan membawa rakyat Indonesia dalam ketidakmenentuan karena undang-undang yang prosesnya sudah dikecam, sudah dikritik, sudah ditolak oleh berbagai pihak, buruh, mahasiswa, rakyat biasa, para akademisi dan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, akan tetapi tetap dipaksakan dengan cara yang luar biasa. Begitulah gambaran tentang demokrasi di Indonesia itu. Ketika mereka punya keinginan dan tampaknya keinginan ini berbenturan dengan berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat, mereka tetap nekat untuk mengesahkan undang-undang. Mungkin saja mereka beranggapan mereka punya legalitas untuk mengesahkan itu, tetapi secara material isi dari undang-undang itu sebetulnya, dan ini dibuktikan oleh penentangan yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Inilah masalah besarnya. Mereka mengklaim bahwa undang-undang ini adalah untuk menciptakan kerja, tapi rakyat mengklaim itu hanya akan menyengsarakan para pekerja. Karena sebetulnya setiap teks dalam undang-undang itu bunyinya adalah satu tafsir tunggal. Ketika dibunyikan secara bertentangan, berarti ada yang tidak jujur di situ. Ini problemnya. Mereka tidak lagi peduli terhadap suara-suara yang didengarkan yang disuarakan oleh rakyat. Inilah persoalan-persoalan berat, dan ketika mereka sudah mengetukkan palu, mereka senyum-senyum penuh misteri. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka aneh gitu senyum-senyum, apa yang disenyumi gitu loh, seolah-olah ada sesuatu di balik itu.
Apakah memang seperti ini caranya itu? Tetapi tidak ada satupun yang menduga. Bahkan mereka pun tidak menduga bahwa rakyat Indonesia menumpahkan kemarahannya sedemikian besar kepada mereka. Ya. Pada orang-orang yang terlibat dalam ketok palu itu. Apakah itu anggota DPR atau mereka tim yang menyiapkan ini atau juru bicara atau pemerintah atau yang lain-lain, ya, karena tentu saja di luar buruh, karena serikat buruh keluar dari tim itu, ya, karena memang betul-betul sangat berlawanan dengan aspirasi yang diinginkan oleh para buruh itu. Dan betul-betul bahwa situasi di Indonesia pada hari-hari ini adalah situasi yang sangat berat. Karena apa? Ya, kemarahan rakyat ditumpahkan dengan turun ke jalan semua. Berteriak, ya, bahkan dengan kata-kata memaki mereka. Menunjukkan kemarahan, lawan mereka, orang-orang itu. Ya kan? Kenapa kemarahan ini memuncak? Karena sebetulnya ini adalah sebuah akumulasi dari persoalan yang sudah banyak dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya. Selama bertahun-tahun terakhir ini, apa sih yang sebetulnya terjadi dengan bangsa Indonesia? Kenapa ekonomi bangsa Indonesia semakin merosot tingkat pertumbuhannya yang dulu dijanjikan 7% sekian atau ekonomi akan terbang, ternyata kenyataannya cuma omong kosong, ya kan? Jauh sebelum coronavirus meledak menjadi wabah yang tampaknya liar di Indonesia, ekonomi yang ada di Indonesia semakin hari pertumbuhannya semakin tidak memadai, dan banyak orang yang pada akhirnya gagal untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran semakin meningkat, dan itu berarti penderitaan terhadap rakyat juga meningkat. Ya. Semakin bertambah penderitaan dari rakyat-rakyat yang ada, ya, dan mereka kemudian menyebut bahwa omnibus law itu adalah undang-undang cilaka. Kenapa? Karena menghilangkan upah minimum. Ya, dulu yang disebut dengan upah minimum regional adalah upah minimum, ya, yang disepakati dengan tripartit. Ya, ada buruh, ada pemerintah sebagai penengah, dan ada pengusaha. Sekarang pemerintah kelihatannya tidak peduli, buruh tidak dilibatkan dan ditetapkan oleh majikan-majikan mereka. Kamu bekerja seharian, tapi upahnya terserah aku. Ya, ketika rakyat dalam kondisi miskin, maka kadang-kadang itu harus diterima dengan cara terpaksa. Tetapi inilah betul-betul satu situasi kenegaraan atau kekuasaan yang betul-betul tidak mempedulikan tentang hakikat dan kemanusiaan itu. Ya. Bagaimana bisa, ya, ketika, jangan lupa ya, berita-berita tentang demonstrasi hukum kerja ini, omnibus law ini, sebetulnya sudah diliput oleh banyak pihak, oleh berbagai media asing. Ini loh sebetulnya yang terjadi di Indonesia. Bagaimana pemerintahan ini memperlakukan rakyatnya sendiri. Ya, mereka tahu semua. Nah, harusnya malu itu DPR. Ya, tidak senyum-senyum seperti itu setelah memutuskan dan mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi sebuah undang-undang. Ya, di mana rasa kemanusiaannya? Bagaimana upah minimum dihilangkan? Ya, mau diupah semaunya oleh majikan, oleh perusahaan. Ya. Dan pegawai tetap kemungkinan juga tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah pegawai kontrak. Setiap 6 bulan dikontrak lagi. Ya. Dan semuanya menolak tentang rancangan ini. Tetapi aneh. Kemudian ada seorang menteri mengatakan bahwa ini adalah untuk menjamin tentang pekerjaan Indonesia. Loh, memang di mana pikirannya itu? Itu kan jelas pasal-pasalnya itu. Kan mereka bisa baca itu. Ya kan? Nah, ini persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan risikonya adalah benturan yang tidak terhindarkan antara rakyat dengan orang-orang yang membuat undang-undang itu.
antara rakyat dan orang-orang yang merancang undang-undang itu, antara rakyat dan orang-orang yang di belakang orang-orang yang membuat undang-undang itu. Ya, kita tidak jelas siapa yang di belakang mereka, sehingga mereka ngotot untuk memaksakan kehendak sehingga melahirkan undang-undang seperti itu. Ya, yang sebetulnya dilihat dari kaidah kerja, hubungan kerja internasional termasuk ILO gitu, International Labour Organization, itu tidak memenuhi syarat. Ya inilah nasibnya Indonesia ketika sebuah negara tidak bisa dengan mudah mengundang investasi asing dengan cara yang normal, mereka rata-rata banting harga, ya. Banting harga, dan di banting harga pun tidak ada yang laku, tidak ada investasi yang masuk misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi malah justru dengan situasi seperti ini, investasi yang sudah ada kemungkinan akan kabur semua. Ya, Indonesia akan kehabisan dolar. Apa yang akan terjadi kemudian? Ya, rakyat sudah terlanjur menunjukkan kemarahannya. Ya, mereka sudah membakar fasilitas umum seperti halte Transjakarta misalnya, bahkan gedung bioskop, bahkan gedung miliknya Kementerian BUMN juga dirusak oleh massa. Ya. Ini adalah situasi-situasi yang kemungkinan tidak terkendali. Lalu misalnya, kalau seperti ini mungkin pemerintah agak ngeper gitu, ya sudah deh, kita akan cabut dulu undang-undang Omnibus Law itu. Tapi kan rakyat itu tahu bahwa ini adalah satu taktik tarik ulur itu. Kalau kita melihat apa yang disuarakan rakyat dalam demonstrasi-demonstrasi hari-hari ini, dan mungkin hari-hari yang akan datang, ya, kemungkinan itu tidak hanya berjalan sehari, 2 hari, dan 3 hari, tuntutannya tidak lagi adalah tentang pencabutan Omnibus Law, ya, tapi melakukan perlawanan rakyat. Itu kata-kata yang kita dengar dari para demonstran yang ada di jalan-jalan, mulai dari anak-anak STM yang dikatakan STM hari ini itu melawan anggota-anggota DPR. Dan sekarang justru malah muncul anekdot-anekdot baru. Ya, DPR dan orang-orangnya dijual di media online, ya. Satu bentuk satire yang sebetulnya itu tidak mungkin terjadi jika orang-orang yang ada di sana itu penuh dengan hormat dan menghormati aspirasi yang ada di tengah masyarakat itu. Tetapi jelas bahwa itu adalah ekspresi dari kekecewaan rakyat itu. Mungkin rakyat tidak membutuhkan DPR yang seperti itu. Rakyat membutuhkan DPR yang memang memberikan dan menampung aspirasi rakyat, bukan cukong, bukan pemodal, apalagi pemodal asing yang tidak jelas dari mana datangnya. Ya. Nah, inilah situasi itu sudah tertentu. Ya. Bisa nggak mengendalikan ini? Ya. Karena ternyata rakyat juga sudah menggaungkan bahwa lebih berbahaya Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut dengan Cipta Kerja dalam tanda kutip daripada virus corona itu sendiri. Dan itu akhirnya betul-betul semua gerakan rakyat yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, kota-kota di kabupaten dan sebagainya, tidak peduli lagi dengan menjaga jarak sosial itu. Ya. Tidak peduli lagi. Padahal itu adalah virus yang real. Dan apa yang akan terjadi dengan Indonesia yang akan datang? Siapa yang sebetulnya bertanggung jawab ini? Kelihatannya tidak ada yang berbicara dengan cukup memadai untuk bisa didengarkan oleh rakyat. Atau bahkan memang rakyat sudah tidak ingin mendengar lagi mereka. Ini problemnya. Kalau ini yang terjadi, maka kehendak rakyat dengan kehendak mereka akan berbenturan satu sama lain, dan kata-kata yang dikemukakan oleh rakyat-rakyat yang banyak yang melakukan perjalanan di jalan-jalan meneriakkan slogan-slogan revolusi tidak lain dan tidak bukan adalah menginginkan adanya sebuah perubahan besar. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan Indonesia yang akan datang, hari-hari mendatang, karena berbagai kemungkinan bisa terjadi. Mungkin saja
ya, peristiwa tahun 98 ya, yang disebut dengan era reformasi itu bisa terjadi pada hari-hari yang akan datang di masa kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.